Pernah dengar nama Iran? Irak? Cuma beda satu huruf doang kan ya? Gara-gara ini banyak banget yang ngira dua negara ini ya gitu-gitu aja, mirip lah. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik satu huruf yang beda tipis itu, ada dua dunia yang beda banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah. Ini salah satu kesalahpahaman paling umum. Dan justru karena dianggap sepele, kita jadi nggak sadar kalau di baliknya ada perbedaan yang, wah, dalam banget antara kedua negara ini. Faktanya, nama yang kedengarannya mirip itu justru nutupin dua sejarah, dua identitas bangsa yang beda total. Nah, biar benar-benar ngerti, kita harus mulai dari dasarnya banget. Dari mana? Ya dari namanya itu sendiri. Oke, jadi kita mulai dari petunjuk pertamanya nih, nama mereka. Sebenarnya, apa sih arti dari kata Iran dan Irak itu? Nah, di sini nih, kita langsung ketemu perbedaan yang paling mendasar. Nama Iran itu asalnya dari kata kuno Aryanim, artinya tanah bangsa Arya. Jadi ini soal penegasan identitas etnis mereka. Beda banget sama Irak, yang asalnya dari kata Arab Al-Irak, yang artinya tepi sungai. Ini nunjukin lokasinya yang subur banget di antara sungai Tigris dan Efrat. Jadi kelihatan kan, dari awal aja, yang satu ngomongin soal siapa mereka, satunya lagi ngomongin soal di mana mereka. Oke, kalau padi nama itu baru petunjuk awal, nah sekarang kita masuk ke intinya. Perbedaan paling krusial antara Iran dan Irak itu ada di orang-orangnya dan bahasa yang mereka pakai. Jadi poin kuncinya tuh ini, orang Iran itu bangsa Persia, bukan Arab. Mereka ngomongnya pakai bahasa Farsi. Dan yang seru, bahasa Farsi ini satu keluarga loh sama bahasa-bahasa Eropa kayak Inggris atau Jerman. Kebalikannya, Irak itu bangsa Arab, dan bahasanya ya bahasa Arab, yang satu rumpun sama bahasa Ibrani. Jadi ini bukan cuma beda logat atau aksen ya, ini tuh dua cabang keluarga bahasa yang beda total. Analogi ini pas banget buat ngejelasin poin tadi. Nganggap Iran dan Irak itu sama cuma gara-gara namanya mirip ya, itu sama aja kayak kita nyamain Indonesia sama Indochina. Mirip kan kedengarannya, tapi kita semua tahu dong orangnya, bahasanya, budayanya, wah jauh banget bedanya. Tapi, meskipun beda banget, takdir berkata lain. Mereka ini tetanggaan, dan hubungan mereka itu, wah, penuh paradoks. Di satu sisi, mereka terikat oleh keyakinan yang sama, tapi di sisi lain mereka punya luka mendalam dari sejarah perang yang kelam. Yuk, kita lihat lebih dekat. Coba bayangin, mereka itu berbagi perbatasan darat sepanjang 1.458 kilometer. Panjang banget. Garis sepanjang itu bikin mereka nggak bisa kemana-mana, harus selalu berhadapan satu sama lain. Jadi, apapun yang terjadi di satu negara, getarannya pasti langsung kerasa di negara tetangganya. Nah, ada tiga hal utama yang ngebentuk hubungan mereka. Yang pertama, jelas geografi. Karena mereka tetanggaan, yang mau nggak mau harus berinteraksi. Kedua, agama. Nah, ini penting banget. Keduanya sama-sama negara dengan mayoritas Muslim Syiah. Ini ikatan yang kuat. Apalagi kota-kota suci paling penting buat kaum Syiah itu justru adanya di Irak. Tapi, pilar ketiga inilah yang paling tragis, konflik. Dari tahun 1980 sampai 1988, dua negara ini terjebak dalam salah satu perang paling lama dan paling brutal di abad ke-20. Perang ini makan korban ratusan ribu jiwa dari kedua pihak. Dan lukanya, rasa saling curiganya, itu masih ada dan ngebayangi hubungan mereka sampai sekarang. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Poin apa yang paling penting buat kita ingat? Pada dasarnya, cara paling gampang buat ngingetnya itu gini. Anggap aja Iran dan Irak itu dua tetangga yang rumahnya sebelahan. Yang satu keturunan Persia, yang satunya lagi keturunan Arab. Masing-masing punya sejarah, bahasa, dan identitas kebanggaan mereka sendiri. Mereka emang beda, tapi ya mereka hidup berdampingan. Dan ini bikin kita mikir ya, kalau nama yang miripnya cuma beda satu huruf aja bisa nyimpen perbedaan sebesar ini, kira-kira koneksi yang kelihatannya jelas, apalagi di dunia ini, yang sebenarnya perlu kita telaah lebih dalam. Hal-hal apalagi yang selama ini kita kira sama, padahal beda banget. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.